Bab 16. Suami Rena terjebak dalam kain kapan setelah seorang lelaki menyiramnya dengan air waktu akan mengambil harta di suatu rumah. Air itu seperti lem yang menempel. Dia sudah ke dukun itu, akan tetapi tidak bisa dilepas. Isop mengangguk untuk kesekian kalinya mendengarkan cerita Abbas. Jadi dia seperti pocong sungguhan. Air apa yang digunakan lelaki itu, Pak? Aku tidak tahu. Sepertinya itu air doa. Rena mengingatkan supaya aku hati-hati. Itu harus, Pak. Suara motor berhenti di depan rumah. Isop dan Abbas langsung melihat keluar. Bisma sedang berjalan mendekati pintu. Mengetuknya perlahan. Isop langsung berdiri, membukanya sambil tersenyum lalu bertanya. Akan tetapi Bisma mendahuluinya. Kata orang-orang, Bapak beli motor buat Herlin. Bapak punya uang. Bisma menyalami Abbas setelah ibunya. Duduk di kursi. Abbas hanya tersenyum. Dia sudah memprediksi kalau anaknya akan datang. Kamu tahu tanah yang di kampung? Bisma mengangguk. Bapak jual untuk beli motor Herlin. Kasihan dia sekolah jalan kaki atau nebeng ke temannya kalau tidak naik angkot. Sisanya buat beli keperluan dan untuk kamu nikah. Isop yang tadi masuk ke kamar keluar dengan uang di tangannya. Diletakkan di meja. Uang itu senilai 15 juta. Bapak dan ibu hanya bisa memberikan uang segini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan buat kamu. Mendengar ibunya berkata seperti itu, kedua mata Bisma berkaca-kaca. Air matanya tidak bisa dibendung. Dia menangis dalam pelukan kedua orang tuanya. Selama ini, dia memang sedang menabung untuk nikah. Sedikit demi sedikit uang itu terkumpul. Sisa dari yang diberikan ke orang tuanya dan Herlin serta kebutuhan sehari-hari. Ditambah dengan uang itu, rasanya sedikit lagi cita-citanya akan terwujud. Meminang gadis idamannya selama ini. Bisma tidak panjang bertanya, lebih memilih untuk makan karena perutnya sudah keroncongan. Sedangkan Isop dan Abbas tersenyum di ruang tamu, karena anaknya tidak penasaran dari mana uangnya. Jauh dari rumah Abbas, di rumah Maman. Datang seorang lelaki paruh baya dengan jenggot panjang berwarna putih dan memakai baju serba hitam. Lelaki itu adalah dukun yang dibawa oleh anak buahnya dari desa nan jauh tempatnya. Ketika dukun yang dipanggil Mbah Jamrong masuk, Maman langsung menyalaminya. Terima kasih Mbah, sudah mau datang, kata Maman sambil mempersilahkan duduk. Tidak masalah, yang terpenting bayarannya sepadan. Pencuri itu ketangkap, saya akan membayar semuanya, Bah. Bukannya sudah ketangkap 2 pencuri yang mengenakan pakaian pocong? Satu anak buah Maman datang dari dapur dengan nampan berisi air putih. Diletakkan di meja. Itu bohong, Bah. Mereka mengenakan pakaian pocong untuk menakut-nakuti pemilik rumah. Pegawai yang membawa minuman menjawab. Begitu? Mbah Jamrong menutup matanya sambil kumat kamit. Semua orang yang ada di ruang tengah tampak serius melihat ke arah Mbah Jamrong. Mereka penasaran dengan apa yang akan terjadi karena Mbah Jamrong terkenal sakti. Ilmu yang dimilikinya selain bisa membunuh orang, juga bisa untuk menemukan orang hilang. Begitu. Mbah Jamrong membuka matanya. Memang, yang masuk ke rumahmu bukanlah manusia. Itu kenapa tidak terlihat di CCTV. Terus, siapa yang mencuri harta saya, Bah? Tanya Maman. Pocong. Pocong? Ucap hampir semua orang yang ada di ruang tengah.
Tetapi dia bukan pocong sembarangan, tetapi pocong ngepet. Mbah Jamrong menjelaskan. Sialan itu orang. Bah, tahu siapa orangnya? Akan aku habisi dia. Wajah Maman kesal dan tangannya mengepal. Aku tidak tahu. Ada yang menjaganya supaya terhalang dari penglihatanku. Saya mau Mbah cari tahu siapa orangnya. Nanti akan saya tambah bayarannya. Mbah Jamrong tersenyum. Ada satu permintaan untuk mencari siapa pocong itu, yakni disediakan satu kamar khusus untuknya. Maman menyetujuinya. Apapun yang diminta Mbah Jamrong, kalian turuti. Ucapnya ke anak buah yang langsung mendapatkan anggukan tanda patuh. Akan aku cari dimanapun kau berada, pocong sialan.